Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua mengenai penentuan harga pelayanan publik. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber, yaitu yang pertama pajak, yang kedua pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya, yang pertama misalnya penyediaan air bersih, yang kedua transportasi publik, yang ketiga jasa pos dan telekomunikasi, yang keempat energi dan listrik, yang kelima perumahan rakyat, yang keenam fasilitas rekreasi atau pariwisata, ketujuh pendidikan, kedelapan jalan tol, 9 irigasi, 10 jasa pemadam kebakaran, 11 pelayanan kesehatan, dan ke-12 pengelolaan sampah atau limbah. Alasan pembuatan tarif pelayanan. 1. Adanya barang privat dan barang publik. 2. Efisiensi ekonomi. 3. Prinsip keuntungan. Terdapat 3 jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. A. Barang privat, barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa transport tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Contoh, makanan, listrik, dan telepon. B. Barang publik, barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh, pertanahan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi. C. Campuran antara barang privat dan publik, meskipun dikombinasi secara individual. Seringkali masyarakat secara umum juga barang jasa tersebut. Contoh, pendidikan, pelayanan, transportasi publik, dan air bersih. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan pelayanan publik adalah: yang pertama, identifikasi barang atau jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk barang publik atau private. Yang kedua, pihak yang lebih kompeten atau lebih efisien untuk menyediakan kebutuhan publik tersebut, atau pemerintah atau swasta. Yang ketiga, kemampuan penyediaan pelayanan publik tertentu kepada sektor swasta dan sektor ketiga. Kesulitan dalam membedakan antara barang private dengan barang publik dikarenakan yang pertama, adanya kesulitan dalam menentukan batasan antara barang private dan publik, contohnya transportasi dan perumahan. Yang kedua, adanya pembebanan secara langsung dalam penggunaan barang atau jasa publik, contohnya biaya pelayanan medis, tarif obat-obatan, dan sebagainya. Yang ketiga, kecenderungan membebankan pelayanan daripada membebankan pajak, karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Dalam menetapkan harga pelayanan publik, ada dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode full cost recovery dan marginal cost pricing. Kita masuk pada yang pertama, A. Full cost recovery. Menyatakan bahwa beban atau charge dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Namun untuk menghitung biaya total, charging for service tersebut terdapat beberapa kesulitan. Yang pertama, tidak diketahui secara tepat berapa biaya total atau full cost untuk menyediakan suatu pelayanan. Kedua, sangat sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Ketiga, pembebanan charging for service tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Keempat, biaya charging for service yang harus diperhitungkan apakah hanya biaya operasi langsung atau current operation cost, atau perlu juga diperhitungkan biaya modal atau capital cost. Itu sebabnya ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing.
B. Margin cost pricing, artinya tarif yang dipungut sama dengan biaya untuk melayani konsumen ditambah margin yang diharapkan. Harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Margin cost pricing ini mengacu pada harga pasar yang paling efisien karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana margin cost sama dengan harga. Jika menggunakan metode marginal cost pricing, paling tidak ada 4 hal yang harus diperhitungkan. Yang pertama, biaya operasi variabel atau variable operating cost. Kedua, semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Dan yang keempat, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacy.